Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Handayani dengan NIM 2010-85-3012. Saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hambatan dalam Penerimaan Norma Hak Anak dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di Afghanistan pada Studi Kasus Baca Bazi. Permasalahan dalam pelanggaran hak anak masih menjadi perhatian global. Kelemahan anak-anak sebagai manusia yang rentan seringkali menjadi penyebab hak mereka sering dimarginalkan atau bahkan diabaikan. Berbagai pelanggaran seperti pembatasan akses pendidikan, eksploitasi anak, hingga kekerasan masih sering terjadi di berbagai negara. Untuk melindungi hak anak dari berbagai pelanggaran tersebut, pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadopsi Konvensi Hak Anak. Konvensi ini lahir sebagai norma hak asasi anak yang kemudian menjadi instrumen dalam memajukan hak asasi anak di seluruh dunia. Afghanistan merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu pada tahun 1994 dan Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography pada tahun 2002. Namun, berdasarkan laporan dari The Committee on the Rights of the Child atau CRC, implementasi Afghanistan terhadap Konvensi Hak Anak masih sangat rendah. Pada tahun 2015, data menunjukkan bahwa 78% anak-anak di Afghanistan menjadi korban kekerasan anak. Dan pada tahun 2022, data dari Kids Rights Index menunjukkan bahwa Afghanistan masih tercatat sebagai negara ketiga dengan tingkat kepedulian terhadap anak yang sangat buruk di dunia, yaitu dengan skor 0,202. Buruknya perlindungan anak di Afghanistan disebabkan oleh konflik bersenjata yang berkepanjangan, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menyebabkan berbagai kasus pelanggaran hak anak, seperti rekrutmen pekerja anak, kekerasan, dan pelecehan hingga eksploitasi seksual pada anak, seperti praktik baca bazi. Secara harfiah, baca bazi adalah dancing boys yang mana anak laki-laki akan menari dan menyanyi menggunakan kostum laki seperti perempuan, serta diikuti oleh aktivitas seksual. Praktik ini merupakan praktik adat istiadat di Afghanistan yang mana laki-laki kaya memanfaatkan anak laki-laki yang berumur antara 13 hingga 18 tahun sebagai hiburan sosial dan seksual. Pada tahun 2018 ditemukan berbagai kasus baca bazi di berbagai daerah Afghanistan, yaitu 59 kasus di bagian utara, 18 kasus di bagian tengah, 18 kasus di bagian timur, 10 kasus di bagian selatan, dan 4 kasus di bagian barat. Berdasarkan laporan dari PBB pada tahun 2018, PBB telah memverifikasi 25 hingga 30 kasus dalam beberapa tahun terakhir, di mana anak laki-laki menjadi sasaran konflik related sexual violence, termasuk praktik baca bazi. PBB juga melaporkan terdapat 78 kasus tambahan baca bazi. Berdasarkan laporan dari website US Department of State tentang Trafficking in Person Report pada tahun 2020, terdapat 195 kasus baca bazi, dan pada tahun 2023 dilaporkan bahwa kasus baca bazi mengalami peningkatan sekitar 25% selama periode pelaporan. Praktik baca bazi jelas telah melanggar norma hak anak yang terdapat dalam pasal 32 ayat 1, 34, dan 35 dalam Konvensi Hak Anak, yaitu mengenai perlindungan dari pelecehan seksual dan pencegahan perdagangan manusia. Adanya impunitas terhadap pelaku, kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, kemiskinan, dan kurangnya literasi masyarakat menjadi faktor penghambat diterapkannya hukum dan norma secara maksimal dalam menangani kasus pelecehan seksual, termasuk baca bazi. Selama proses penerimaan norma hak anak di Afghanistan, terdapat beberapa aktor yang berperan penting dalam penyampaian norma atau agensi. Aktor-aktor ini terdiri dari International Non-Governmental Organization atau INGO, International Organization atau OI, dan Non-Governmental Organization atau NGO seperti UNICEF, UNAMA, dan Afghanistan Independent Human Rights Commission atau AIHRC. UNICEF berperan dalam mengadvokasi dan menciptakan program berbasis jaringan seperti Child Protection Action Network atau CPAN, yang mana merupakan sebuah kerjasama antara UNICEF, UNAMA, AIHRC, pemerintah Afghanistan, berbagai komunitas dan pemuka-pemuka agama dalam rangka memerangi eksploitasi anak seperti baca bazi. AIHRC sebagai NGO domestik berperan dalam membangun kesadaran masyarakat Afghanistan bahwa praktik baca bazi merupakan tindakan kriminal yang jelas telah melanggar hak asasi anak sesuai konvensi dan protokol tambahan. AIHRC juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah Afghanistan untuk mengkriminalisasi baca bazi. Pada akhirnya, Afghanistan mengambil langkah besar untuk mengkriminalisasi baca bazi dalam KUHP revisi 2018 dalam pasal 510 hingga 512 dan pasal 99 dalam Undang-Undang Hak Anak tahun 2019. Meskipun telah ada upaya dilakukan oleh aktor-aktor internasional bersama pemerintah Afghanistan, akan tetapi praktik baca bazi masih mengalami peningkatan. UNAMA merupakan misi politik khusus PBB yang memfokus dalam mendorong perdamaian dan stabilitas Afghanistan. UNAMA memiliki dua pilar, yaitu Political Affairs, pilar of UNAMA, pilar urusan politik UNAMA, dan Development and Humanitarian Assistance, atau pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Pada pilar pembangunan dan bantuan kemanusiaan, salah satu peran UNAMA yaitu menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Peran yang dilakukan oleh UNAMA yaitu memantau dan melapor pelanggaran dan penganiayaan terhadap anak serta mendukung upaya penguatan perlindungan anak.
Adanya upaya dari berbagai aktor dalam mengurangi praktik baca basi menunjukkan adanya proses difusi norma anak di Afghanistan. Akan tetapi, praktik baca basi belum dapat dituntaskan dengan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan analisis lebih lanjut untuk melihat adanya hambatan dalam penerimaan norma anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan melalui studi kasus praktik baca basi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, keamanan yang tidak terjamin menjadikan hak anak berada pada situasi yang tidak aman. Konflik yang terjadi di Afghanistan menyebabkan munculnya permasalahan sosial, seperti pelanggaran terhadap hak anak, terutama pada tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak. Baca bazi merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi anak di Afghanistan, khususnya pada anak laki-laki. Anak laki-laki tidak hanya dieksploitasi menjadi tentara anak, tetapi juga menjadi objek pelecehan seksual melalui praktik yang dianggap merupakan praktik adat istiadat ini. Masih berkembangnya praktik baca bazi di Afghanistan merupakan hal yang kontradiktif terhadap upaya aktor-aktor internasional dalam proses difusi norma hak anak di Afghanistan dan upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan dalam menerima norma hak anak melalui pengratifikasian konvensi hak anak serta optional protocol on the sale of children, child prostitution, and child pornography pada tahun 2002. UNICEF, UNAMA, dan AIHRC berperan sebagai agensi atau norm entrepreneur dan membentuk program berbasis jaringan yaitu CPAN yang bertujuan untuk mengadvokasi dan membangun kesadaran terkait pemberantasan pelanggaran hak anak. Akan tetapi, baca bazi masih menjadi salah satu pelanggaran hak anak yang sulit untuk diatasi. Meskipun praktik baca bazi telah dikriminalisasi dalam KUHP Afghanistan dan Undang-Undang Hak Anak, untuk memberantas praktik baca bazi, namun data menunjukkan bahwa jumlah kasusnya semakin bertambah, yang mana mengindikasikan adanya faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerimaan norma sehingga penelitian ini membutuhkan analisis lebih lanjut mengenai hambatan dalam proses penerimaan norma anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan. Pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu, apa hambatan dalam menerima norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan? Tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan hambatan dalam penerimaan norma hak anak dalam upaya perlindungan hak anak di Afghanistan. Manfaat penelitiannya, yang pertama adalah manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan studi ilmu hubungan internasional, khususnya dalam memahami penerimaan norma internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk menganalisis hambatan dalam penerimaan norma, khususnya dalam penerimaan norma hak anak di Afghanistan. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca, khususnya pembuat kebijakan dalam melihat jalannya sebuah kebijakan yang ditinjau dari hambatan penerimaan norma di masyarakat. Studi pustaka pertama, penulis merujuk kepada artikel jurnal yang berjudul Khaled Hossein, The Kite Runner, Unveiling the Trauma of Adolescent Boys Trapped in Afghanistan, Culturally Legitimized Pedophilia Baca Bazi oleh Pallavi Thakur. Selanjutnya, penelitian kedua merujuk kepada artikel jurnal yang berjudul Baca Bazi Cultural Norms and Violence Against Poor Children in Afghanistan oleh Simon Boril. Penelitian ketiga merujuk kepada artikel jurnal Relativitas Budaya dan Berlangsungnya Budaya Baca Bazi di Afghanistan pasca pemerintahan Taliban oleh Dwi Ramadhani. Yang keempat adalah artikel yang berjudul Why the Issue of Baca Bazi Deserve International Attention oleh Sriasi Verma. Penelitian kelima merujuk kepada Norm Acceptance in the International Community oleh Ellen Jacobson. Kerangka konsep, yang pertama yaitu perspektif konstruktivisme. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif konstruktivisme dalam melihat penyebaran nilai dan norma pada sistem internasional. Konstruktivisme pertama kali diperkenalkan dalam ilmu hubungan internasional oleh Nicholas Onuf. Konsep-konsep seperti norma, gagasan, identitas, dan sosialisasi merupakan hal yang sentral dalam pendekatan ini. Norm acceptance in the international community. Norm acceptance merupakan salah satu tahapan dalam teori evolusi norma yang dikemukakan oleh Finnemore dan Seeking. Namun, penulis menemukan konsep norm acceptance in the international community yang dikemukakan oleh Ellen Jacobson sebagai konsep lanjutan dari teori yang sudah ada sebelumnya. Komunitas internasional di sini dipahami sebagai aktor-aktor seperti negara, IGO, NGO, komunitas epistemik, dan sebagainya, yang mana beroperasi di tingkat internasional untuk membahas topik tertentu. Jacobson berpendapat bahwa norm life cycle yang dikemukakan oleh Finnemore dan Seeking terlalu statis dan tidak cukup untuk menjelaskan apakah norma yang telah diinternalisasi benar-benar diterima atau tidak secara keseluruhan oleh pemangku kepentingan. Penerimaan norma menurut Jacobson terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan norma secara institusi dan domestik. Penerimaan norma secara institusi yaitu penerimaan norma yang dilakukan secara administratif, seperti adanya internalisasi berupa pembuatan undang-undang. Sedangkan penerimaan norma secara domestik yaitu norma yang diterima dengan adanya implementasi secara penuh pada level domestik atau negara. Menurut Jacobson, terdapat beberapa faktor dalam penerimaan norma selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Finnemore dan Seeking, yaitu agensi, norm entrepreneur, the norm itself, framing, venue, resistance, dan contingencies. Faktor dalam proses penerimaan norma itu dapat dilihat pada gambar berikut.
Berikut adalah faktor-faktor dalam penerimaan norma menurut Jacobson. Yang pertama adalah agensi, yaitu merupakan aktor yang berperan dalam menyebarkan norma. Kemudian yang kedua adalah the norm itself atau content and clarity. Nah, agar norma dapat diterima dan diadopsi, norma tersebut harus jelas dan spesifik. Definisi, isi, dan sebab akibat dari norma tersebut harus jelas sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam penerimaan dan pengadopsian norma tersebut. Kemudian yang ketiga adalah framing. Framing merupakan proses dalam peningkatan urgensi publik terhadap suatu norma melalui proses reinterpretasi isu. Venue merupakan sebuah platform atau wadah yang menjadi tempat dalam mendiskusikan dan menegosiasikan norma yang baru muncul. Kemudian yang resisten merupakan pihak yang memiliki pandangan yang berbeda atau berlawanan terhadap sebuah norma yang muncul. Pihak ini cenderung akan menolak norma tersebut untuk diterima dan diadopsi. Kemudian yang terakhir adalah contingencies. Contingencies merupakan faktor yang dapat mengintervensi penerimaan sebuah norma, yang mana faktor ini dapat berbentuk seperti peristiwa atau situasi yang tidak dapat diprediksi datangnya seperti perang, bencana alam, perubahan politik, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Pendekatan dan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Batasan penelitian di sini yaitu dari rentang tahun 2017 hingga 2023 pada studi kasus baca basi. Rentang tersebut dipilih sebab pada tahun 2017 hingga 2023 terlihat berbagai upaya dilakukan oleh agensi dan dalam mendifusikan norma melalui upaya pemberantasan praktik baca basi. Unit dan tingkat analisis pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah hambatan penerimaan norma hak anak, sedangkan yang menjadi unit eksplanasinya adalah upaya pelindungan hak anak di Afghanistan. Dalam penelitian ini, tingkat analisis penelitian yaitu sistem internasional. Teknik pengumpulan datanya yaitu adalah studi pustaka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber utama, yaitu laporan penyelidikan nasional AHHRC sebagai sumber utama penelitian. Teknik analisis datanya yaitu teknik analisis kualitatif. Baiklah, untuk sistematika penulisan, bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah praktik baca basi, bab 3 implementasi konvensi hak anak di Afghanistan, bab 4 adalah hambatan penerimaan norma hak anak di Afghanistan, dan bab kelima adalah penutup. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai praktik baca basi. Pada bab ini akan dideskripsikan lebih lanjut mengenai pengertian praktik baca basi, penyebab perkembangan praktik baca basi, jenis-jenis eksploitasi pada praktik baca basi, kriminalitas praktik baca basi, dan dampak dalam praktik baca basi. Deskripsi bertujuan untuk melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada praktik baca basi dan penyebab praktik ini masih terus berkembang. Secara harfiah, baca basi artinya adalah dancing boys atau anak laki-laki yang menari. Dalam praktiknya, anak laki-laki yang menjadi seorang baca adalah anak laki-laki yang masih berusia sekitar 13 hingga 18 tahun, atau anak laki-laki yang belum ditumbuhi rambut di wajahnya. Seorang baca akan didandani menggunakan riasan wajah, memakai kostum layaknya perempuan, menari dan menyanyi di hadapan para penonton yang merupakan laki-laki dewasa. Mereka dibeli dan dijadikan sebagai objek hiburan bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang memiliki kuasa. Pelecehan pedofilia dan sodomi ini diterima oleh masyarakat dan menurut studi seksualitas Pashtun yang dilakukan pada tahun 2009 oleh tim Human Children Study, norma-norma sosial budaya Pashtun tidak menganggap tradisi baca basi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan aturan Islam atau bahkan sebagai perilaku homoseksual. Karena jika laki-laki tidak mencintai anak laki-laki, tindakan seksual tersebut tidak tercela dan jauh lebih etis daripada menodai seorang perempuan. Praktik baca basi merupakan salah satu bentuk dari praktik perdagangan manusia. Baca biasanya berasal dari keluarga yang miskin yang dijual oleh keluarganya untuk ditukarkan dengan baju, makanan, atau uang. Kriminalitas dalam praktik baca basi. Baca basi adalah jenis perbudakan seksual anak. Hak-hak mereka atas martabat dan kebebasan dilanggar. Oleh karena itu, baca basi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Baca basi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga menekankan pada hak-hak atas martabat dan kebebasan manusia dan melarang adanya perbudakan. Konvensi Hak Anak menekankan pada hak-hak anak dan secara khusus melarang dan mengutuk pelecehan seksual terhadap anak. Konvensi Hak Anak menuntut negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi yang berbahaya bagi kesejahteraan anak-anak. Selain itu, protokol opsional hak anak tentang penjualan, prostitusi, dan pornografi melarang eksploitasi seksual terhadap anak dan menuntut negara peserta untuk memasukkannya ke dalam hukum pidana mereka. Berdasarkan definisi mengenai perdagangan orang pada protokol Palermo, serta definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Penculikan dan Perdagangan Orang, baca basi termasuk dalam kategori perdagangan orang. Hal ini dikarenakan dalam definisi perdagangan orang dalam Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, disebutkan bahwa perekrutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara paksa atau pembayaran atau manfaat lain yang bertujuan untuk eksploitasi dianggap sebagai perdagangan orang. Pasal 3 pada protokol tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut, yaitu berarti perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki pengaruh atas kendali orang lain dengan tujuan untuk dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi pada praktik baca basi. Berdasarkan data dari AIHRC yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para pelaku baca basi mengatakan bahwa eksploitasi yang paling sering dilakukan adalah tidur dan mengeksploitasi anak laki-laki tersebut secara seksual, yaitu sebanyak 39% dari total eksploitasi dalam praktik tersebut. Menari dan menghibur adalah jenis eksploitasi yang menyumbang sekitar 36%. Bentuk-bentuk eksploitasi terakhir yaitu memaksa anak-anak terus menjadi pelayan dan sebagai pemijat dengan masing-masing menyumbang 14 dan 11%. Selain itu, para pelaku baca basi juga mengatakan bahwa mereka menggunakan anak laki-laki tersebut dalam pekerjaan rumah tangga lainnya seperti memasak, sebagai penjaga toko, pengawal pribadi, dan lain sebagainya. Penyebab perkembangan praktik baca basi, yaitu pertama faktor hukum dan politik seperti kurangnya supremasi hukum. Berdasarkan temuan AIHRC, hanya ada sedikit kasus yang pelakunya diadili. Selain itu, jika seseorang ditangkap atas tuduhan praktik baca basi, pelaku tersebut akan dibebaskan setelah beberapa saat kemudian. Yang kedua adalah ambiguitas dalam pendefinisian baca basi. Definisi baca basi di dalam KUHP dan Undang-Undang Hak Anak dianggap kurang spesifik sehingga seringkali menimbulkan ambiguitas. Yang ketiga, terbatasnya akses terhadap keadilan. Pembatasan akses terhadap keadilan ini menyebabkan keluarga korban baca basi tidak mengajukan pengaduan terhadap para pelaku. Dan selanjutnya adalah ketidakamanan dan ketersediaan senjata di kalangan individu dan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ketidakamanan memiliki kaitan dengan kurangnya supremasi hukum dan budaya impunitas. Dengan memastikan keamanan, supremasi hukum akan diperkuat dan kekebalan hukum akan berkurang. Jika satu daerah tidak ada keamanan, maka penegakan hak asasi manusia, penerapan keadilan, serta penguatan supremasi hukum akan sulit dilakukan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mendasari penyebab praktik baca basi masih tetap terus berkembang. Kemiskinan ekonomi membuat masyarakat menjadi rentan dan menyebabkan terjadinya masalah sosial. Afghanistan adalah salah satu negara termiskin di dunia dan 36% penduduk Afghanistan di bawah garis kemiskinan. Situasi ekonomi yang buruk dari keluarga korban praktik baca basi merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan praktik baca basi. Dampak praktik baca basi terhadap korban yang pertama adalah pengucilan dan pengasingan, yang kedua adalah trauma psikologis, yang ketiga adalah ketakutan. Selanjutnya yaitu bab 3, implementasi Konvensi Hak Anak di Afghanistan. Konvensi Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang dibagi menjadi 3 bagian. Sesuai dengan penjabaran mengenai praktik baca basi dan pelanggaran yang terjadi di dalamnya, praktik ini jelas telah melanggar beberapa pasal dalam Konvensi Hak Anak, yaitu pasal 32, di mana negara-negara pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apapun yang mungkin berbahaya. Dalam pengimplementasiannya, pasal 32, Afghanistan telah mengambil langkah awal yaitu dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak. Selain itu, pada tahun 2019, Afghanistan mengeluarkan Undang-Undang Hak Anak, yang mana pada undang-undang tersebut juga melarang adanya segala bentuk dari eksploitasi pada anak, yaitu pada pasal 22 ayat 1 dan 2. Pasal 63 ayat 2 dalam Undang-Undang Hak Anak juga mengatur tentang usia minimum kerja sesuai dengan Konvensi Internasional dalam Hukum Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pada kenyataannya, praktik baca basi justru menggunakan anak kecil yang berumur di bawah 15 tahun. Pasal 34, negara-negara pihak berjanji untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual. Dalam pengimplementasiannya, pasal 34 Afghanistan telah mengambil tindakan nasional yaitu dengan memberlakukan hukuman bagi tindakan seksual pada anak termasuk dalam praktik baca basi, yaitu pada pasal 510, 511, dan 512 KUHP Afghanistan. Pada pasal 510, KUHP mengkriminalisasi perdagangan seks dan perburuan termasuk baca basi. Pasal 511 meningkatkan hukuman bagi tindak pidana perdagangan orang dengan menerapkan hukuman 5-10 tahun penjara untuk tindakan pidana perdagangan orang yang melibatkan korban laki-laki dewasa dan 10-16 tahun penjara jika korbannya adalah perempuan atau anak-anak atau dieksploitasi dalam praktik baca basi. Pasal 512 menguraikan faktor-faktor yang memberatkan meningkatkan hukuman menjadi 16 hingga 20 tahun. Pasal 35, negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat untuk mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak. Pengimplementasian pasal 35, Afghanistan melakukan tindakan nasional dalam mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak-anak. Hal ini terlihat dari adanya pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku yaitu pasal 654 hingga 658. Pada pasal 654 hingga 658 berisi mengenai hukuman selama 6 bulan hingga 3 tahun jika pelaku menahan seorang anak untuk menari dengan tujuan melatih mereka menari, memaksa seorang anak untuk menari di acara publik atau pribadi dan mengadakan atau berpartisipasi dalam acara baca basi.
Norma hak anak di Afghanistan. Pada tahun 1994, Afghanistan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan meratifikasi Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography pada tahun 2002. Selain itu, pada tahun 2018, Afghanistan merevisi KUHP dan menghasilkan norma baru yaitu dikriminalisasikannya praktik baca bazi pada pasal 510, 511, dan 512. Pada tahun 2019, Afghanistan juga mengambil langkah besar yaitu membentuk Undang-Undang Hak Anak yang mana terdiri dari 108 pasal. Pada pasal 99, pemerintah Afghanistan telah mengkriminalisasi baca bazi secara resmi. Upaya agensi. Yang pertama yaitu UNICEF. UNICEF melakukan sejumlah upaya advokasi dan pencegahan yaitu dengan meningkatkan kepedulian masyarakat dan pemerintah melalui laporan resmi UNICEF mengenai pelanggaran hak anak yang terdapat dalam praktik baca bazi. UNICEF juga berperan dalam membangun sebuah jaringan khusus yang berfokus dalam perlindungan hak anak yaitu Child Protection Action Network atau CPAN yang mana beranggotakan 3 agensi utama yaitu UNICEF, AIHRC, dan UNAMA. AIHRC atau Afghanistan Independent Human Rights Commission merupakan lembaga hak asasi manusia nasional yang bekerja di bidang perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Afghanistan. Dalam upaya memberantas praktik baca bazi, AIHRC membuat sebuah laporan yang berjudul Causes and Consequences of Baca Bazi in Afghanistan. Laporan ini ditulis berdasarkan survei dan hasil wawancara yang dilakukan oleh AIHRC terhadap korban, pelaku, para elit lokal, dan saksi mata. Melalui laporan ini, AIHRC berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pelanggaran yang terdapat dalam praktik baca bazi. Yang terakhir adalah UNAMA. Upaya dari UNAMA dalam memberantas praktik baca bazi yaitu memberikan bantuan teknis kepada Kejaksaan Agung mengenai pendekatan investigasi ramah anak terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hambatan penerimaan norma hak anak di Afghanistan. Pada bab ini akan membahas mengenai hambatan yang terdapat dalam penerimaan norma hak anak di Afghanistan. Hambatan dalam penerimaan norma dapat dilihat dari faktor yaitu agensi, isi atau kejelasan norma, framing, venue, resisten, dan contingencies. Norma akan sulit untuk diterima atau diimplementasikan jika salah satu di antara faktor ini tidak dapat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, bab ini akan menganalisis faktor utama yang menjadi penyebab terhambatnya penerimaan norma hak anak di Afghanistan dalam upaya pemberantasan praktik baca bazi. Hambatan dari faktor agensi. Sebagai non-entrepreneur paling utama dalam proses difusi norma hak anak, UNICEF memiliki peran yang paling penting pada tahap emergence. UNICEF bekerjasama dengan United Nations menyebarkan norma hak anak melalui pengratifikasian Konvensi Hak Anak di Afghanistan pada tanggal 28 Maret 1994. Dalam prosesnya, UNICEF memersuasi dan memastikan Afghanistan berkomitmen terhadap Konvensi Hak Anak. AIHRC juga aktif dalam menyuarakan hak anak khususnya dalam kasus baca bazi pada report yang berjudul Causes and Consequences of Baca Bazi. Report tersebut merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh AIHRC melalui dengan pendapat publik, diskusi bersama ahli dan pejabat negara, serta wawancara terhadap korban dan pelaku. Report ini juga menjadi salah satu bentuk advokasi AIHRC kepada pemerintah Afghanistan untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengkriminalisasi baca bazi. UNAMA mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impunitas dan menerapkan ketentuan revisi KUHP mengenai kejahatan baca bazi, suatu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki di Afghanistan. Hambatan dari faktor content and clarity atau isi dari kejelasan norma. Berdasarkan laporan dari AIHRC berjudul Causes and Consequences of Baca Bazi in Afghanistan, salah satu penyebab dari perkembangan praktik baca bazi adalah ambiguitas dalam pendefinisian praktik baca bazi. Dalam hal ini menjadikan baca bazi hanya dianggap sebagai kejahatan moral, bukannya kejahatan kriminal yang mencakup perdagangan, rekrutmen, serta eksploitasi seksual pada anak. Hambatan dari faktor framing. Framing merupakan proses dalam peningkatan urgensi publik terhadap suatu norma melalui proses reinterpretasi isu. Isu yang ada akan dibingkai dan didramatisir oleh norm entrepreneur, sehingga akan semakin meningkatkan kesadaran publik terhadap norma yang akan disampaikan dalam isu yang telah dibingkai. Melalui laporan yang berjudul Child Notice Afghanistan, UNICEF mendefinisikan baca bazi sebagai praktik dalam perdagangan dan eksploitasi seksual. AIHRC juga melakukan pelaporan terkait penyebab dan konsekuensi dari praktik baca bazi, yang mana melalui laporan tersebut, AIHRC berusaha untuk membangun awareness masyarakat dan pemerintah Afghanistan mengenai pelanggaran terhadap hak anak yang terdapat dalam praktik baca bazi. UNAMA melalui laporannya yang berjudul Protection of Civilian in Armed Conflict, UNAMA memberikan rekomendasi kepada pemerintah Afghanistan untuk menegakkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP hasil revisi tentang praktik baca bazi. Hambatan dari faktor venue. Untuk memaksimalkan upayanya dalam menyebarkan norma, UNICEF membentuk jaringan aksi perlindungan anak yaitu CPAN. CPAN dijadikan sebagai wadah diskusi dan kerjasama bagi agensi-agensi yang memiliki fokus dalam perlindungan anak. CPAN juga bertugas dalam evaluasi, melaksanakan pertemuan, merencanakan tindak lanjut terhadap kasus-kasus perlindungan anak, melaporkan dan mencatat kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di Afghanistan. Akan tetapi, berdasarkan data terakhir yang ditemukan pada
yang ditemukan oleh saya bahwa laporan terkait CPAN yaitu berhenti pada tahun 2020. Setelah tahun 2020 hingga sekarang belum ditemukan laporan terkait keaktifan CPAN dalam misi perlindungan hak anak di Afghanistan. Adanya ketidakjelasan aktifnya CPAN juga dapat menghambat upaya agensi menjadi tidak maksimal dalam mensosialisasikan norma hak anak pada masyarakat Afghanistan. Hambatan dari faktor resistance. Resisten merupakan pihak yang memiliki pandangan yang berbeda atau berlawanan terhadap sebuah norma yang muncul. Pihak ini cenderung akan menolak norma tersebut untuk diterima dan diadopsi. Berdasarkan penjelasan mengenai adanya ambiguitas atas pendefinisian praktik baca bazi dalam KUHP Afghanistan, menyebutkan pihak-pihak yang melanggengkan baca bazi tidak peka terhadap hukum yang berlaku. Meskipun praktik ini jelas telah dikriminalisasi, akan tetapi tidak ada definisi jelas mengenai praktik seperti apa yang digolongkan sebagai praktik baca bazi. Selain itu, ketidakjelasan hukum juga menjadi penyebab pelaku dengan mudah melanggar bahkan hingga menyuap para hakim untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum. Faktor-faktor inilah yang semakin menguatkan keberadaan resisten dalam proses penyebaran norma hak anak sehingga memberikan dampak terhadap sulitnya penerimaan norma hak anak di Afghanistan secara penuh dalam upaya pencegahan praktik baca bazi. Pihak-pihak yang melanggengkan dan menyalahgunakan kekuasaannya inilah yang menjadi resisten dalam penerimaan norma hak anak terkait baca bazi di Afghanistan, yang mana mereka adalah orang-orang kaya yang berkuasa seperti pejabat dan anggota militer atau kepolisian. Hambatan dari faktor contingencies. Contingencies merupakan faktor yang dapat mengintervensi penerimaan sebuah norma, yang mana faktor ini dapat berbentuk seperti peristiwa atau situasi yang tidak dapat diprediksi datangnya. Sebagai negara konflik, situasi keamanan di Afghanistan menjadi tidak stabil. Akibat dari adanya peperangan yang terus terjadi, berbagai kondisi seperti kelangkaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan mendorong masyarakat Afghanistan pada krisis yang lebih besar untuk bertahan hidup, mengingat Afghanistan mengalami konflik, persenjataan dan kemiskinan ekstrim selama lebih dari 30 tahun. Perdagangan manusia merupakan salah satu dampak yang terjadi akibat adanya konflik yang terjadi di Afghanistan. Berbagai bentuk perdagangan manusia meliputi pernikahan anak, pekerjaan anak, penjualan organ manusia, dan praktik baca bazi. Terakhir adalah bab 5 atau penutup. Kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik baca bazi merupakan praktik adat istiadat yang melanggar norma hak anak. Praktik ini terus berkembang dari waktu ke waktu meskipun secara moral ditentang oleh sebagian masyarakat Afghanistan, sehingga diperlukan adanya difusi norma hak anak sampai pada tahap penerimaan norma secara penuh untuk mencegah praktik ini terus berkembang. Difusi norma dibuktikan melalui upaya yang dilakukan oleh berbagai agensi seperti UNICEF, AIHRC, dan UNAMA, yang mana berperan sebagai norm entrepreneur dan agen sosialisasi dalam difusi norma. Upaya yang dilakukan oleh beberapa aktor tersebut akhirnya berdampak pada dikriminalisasikannya baca bazi dalam KUHP Afghanistan pada tahun 2018 dan dibentuknya Undang-Undang Hak Anak di Afghanistan pada tahun 2019 yang juga mengatur tentang larangan praktik baca bazi. Meskipun Afghanistan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, dan mengkriminalisasi praktik baca bazi, akan tetapi Afghanistan masih tercatat sebagai negara dengan tingkat kepedulian terhadap hak anak yang sangat buruk di dunia. Praktik baca bazi di Afghanistan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2018 ditemukan beberapa kasus baca bazi di berbagai daerah Afghanistan, yaitu 59 kasus di bagian utara, 18 kasus di bagian tengah, 18 kasus di bagian timur, 10 kasus di bagian selatan, dan 4 kasus di bagian barat. Berdasarkan laporan dari PBB pada tahun 2018, PBB telah memverifikasi 25 hingga 30 kasus dalam beberapa tahun terakhir, di mana anak laki-laki menjadi sasaran konflik related sexual violence atau CRCV, termasuk praktik baca bazi. Adanya peningkatan kasus meskipun telah adanya internalisasi norma hak anak menunjukkan adanya penerimaan norma hak anak yang tidak sempurna. Jika mengacu pada penerimaan norma secara institusi, norma ini telah diterima dengan baik, yang mana dibuktikan dengan dikriminalisasikannya praktik baca bazi dan terbitnya Undang-Undang Hak Anak. Akan tetapi secara domestik, norma hak anak terkait praktik baca bazi belum diterima secara penuh oleh keseluruhan masyarakat Afghanistan, yang mana ditunjukkan dengan adanya peningkatan kasus praktik baca bazi dari tahun ke tahun. Dalam melihat penyebab tidak diterimanya norma secara penuh dapat dianalisis dari beberapa faktor, yaitu dari faktor agensi, isi norma itu sendiri, framing, venue, resistance, contingencies. Faktor menjadi penyebab utamanya adalah isi dan kejelasan norma itu sendiri. Secara analisis, norm entrepreneur telah berhasil menjalankan tugasnya untuk meningkatkan urgensi dari norma tersebut, hingga terbentuknya norma baru, yaitu dikriminalisasikannya praktik baca bazi dalam KUHP yang direvisi serta terbentuknya Undang-Undang Hak Anak. Akan tetapi, hal yang menjadi kendalanya adalah ambiguitas mengenai pendefinisian praktik baca bazi dan rendahnya literasi masyarakat. Selain itu, faktor lainnya adanya ketimpangan dalam penerapan hukum bagi pelaku praktik baca bazi dalam KUHP Afghanistan. Dalam KUHP Afghanistan, pelaku mendapatkan hukuman yang berat apabila dalam praktik disertai dengan tindakan perdagangan seks, jadi pembunuhan, tindakan-tindakan berat lainnya. Namun untuk tindakan yang tertentu masih berkaitan dengan baca bazi, hukuman yang diberikan tidak cukup ketat sehingga pihak-pihak yang melanggengkan masih tetap ada hingga saat ini. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini, adanya ketidakjelasan, ambiguitas, dan perbedaan persepsi merupakan hambatan utama dari hambatan penerimaan norma hak anak di Afghanistan dalam upaya perlindungan hak anak pada praktik baca bazi. Saya memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai kerjasama internasional yang dilakukan oleh Afghanistan dalam meningkatkan upaya perlindungan hak anak di Afghanistan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.